Now you're listening 102,7 MTB FM Surabaya. Hobi apa yang menyenangkan? Ya pastinya hobi yang menghasilkan uang dong. Belangkeraan kali ini, kru MTB mampir ke coworking KUKM Space di lantai 2 Gedung Galeri Batik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Mitra MTB. Dan kebetulan banget di coworking space lagi ada kelas merajut. Nah, yang kita tahu ya Mitra MTB, merajut itu sering diidentikan kegiatan yang dilakukan generasi tua untuk menghabiskan waktu senggang. Tapi beberapa waktu belakangan ini, kegiatan merajut juga digandrungi generasi muda karena dianggap hobi yang classy, bahkan bagi sebagian orang menjual hasil rajutannya. Makanya di awal tadi saya sempat sebut, hobi apa sih yang menyenangkan? Ya hobi yang menghasilkan uang pastinya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama pegiat kelas rajut yang ada di coworking KUKM Space. Sudah ada Ani, owner rumah Natasha dari Boneka Rajut Anjani. Perkenalkan, namaku Ani, owner dari rumah Natasha. Produk utamaku adalah boneka rajut seperti ini, mereknya Anjani. Aku mulai merajut itu sekitar tahun 2020 akhir September saat pandemi menyerang. Saat itu aku nggak tahu mau ngapain gitu loh, karena kita nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Terus bisnis dropshipku juga turun drastis. Resellerku juga mulai banyak yang keluar, jualan juga susah. Jadi akhirnya aku mikir apa ya yang kira-kira bisa aku kerjakan di rumah dan bahannya itu murah gitu. Terus aku kepikiran dulu aku bisa ngerajut. Kenapa aku gak ngerajut aja gitu? Ya udah aku ngerajut. Aku mulai tawarkan ke teman-teman. Ternyata ada teman-teman yang pengen dibikinin rajut boneka buat anak-anaknya. Akhirnya aku post ke sosial media, mulai sekarang udah mulai merajut lagi. Kelas merajut ini baru 2 minggu ini yang minggu kedua. Setiap Kamis di Dinas Koperasi, terus setiap Sabtu di rumah Natasha. Di rumah aku itu untuk kelas yang reguler, pesertanya sekitar 16-20 orang. Kalau yang di Dinas Koperasi setiap hari Kamis jam 10. Aku ngadain kelas gratis kayak gini agar teman-teman yang sebenarnya banyak yang pengen belajar merajut tapi nggak tahu mau belajar di mana. Terus kadang itu ada yang kelas berbayar, tapi kalau hanya sekedar untuk having fun itu kalau berbayar kok rasanya susah gitu ya, eman gitu ya. Akhirnya saya ngadain untuk kelas rajut yang gratis. Selain itu saya juga ingin mengajak teman-teman itu agar tahu, rajut itu kayak gini loh, sesusah ini kalau belajar awal-awal. Jadi mereka bisa menghargai hasil karya kita gitu. Jadi tahu. Terus aku juga ingin dapat mitra dari peserta-peserta rajut ini. Harapanku nanti murid-muridku yang terutama untuk kelas reguler yang hari Sabtu itu, mereka bisa belajar merajut, bisa sesuai dengan standar yang aku inginkan, agar nanti bisa jadi mitra aku kalau aku sedang ada orderan yang banyak dan aku nggak bisa handle sendiri. Karena kalau aku handle sendiri itu kayaknya kalau untuk orderan yang banyak besar gitu nggak bisa tercover untuk tenaga aku sendiri. Peminat pesanan sebagian besar dari anak-anak muda yang suka gamers atau suka anime kayak Mobile Legends, Genshin kayak gitu-gitu. Sama karakter yang anime gitu. Mulai awal tahun ini sudah lumayan banyak sih, karena aku juga mulai ikut event-event. Jadi saat event mereka tahu, ternyata ada ya yang bisa custom bonekanya sesuai keinginan kita. Untuk harga, aku ngasih rentang harga itu lihatnya dari tingkat kesulitan, terus dari tingkat kelangkaan juga. Misalnya kalau boneka itu udah banyak yang bikin, kayak bunny, kayak kelinci, kayak gitu kan gampang. Itu aku kasih harga yang agak lumayan murah lah ya.
Tapi kalau untuk boneka karakter yang susah, rumit seperti Angela atau yang karakternya Mobile Legends kayak gitu-gitu, itu aku bikin harga yang lumayan bersaing gitu. Bisa dikatakan begitu. Saya harapkan teman-teman yang nanti udah belajar merajut itu nggak hanya sekedar having fun, nggak hanya sekedar untuk dipakai sendiri, tapi mereka juga bisa nanti dengan hasil rajutannya itu untuk dijual lagi gitu. Selain untuk jadi mitraku, mereka bisa cari orderan di luar dari Rumah Natasha. Untuk wanita-wanita di luar sana, apapun keadaannya, apapun berapapun usianya, sebenarnya kita itu punya kemampuan untuk survive gitu. Apapun itu, kita bisa masak, ya kita bisa dengan kemampuan kita itu untuk mendapatkan penghasilan. Mau masak, mau bisa catering, mau bisa nanam bunga, atau apapun itu sebenarnya bisa kita kreasikan, kita kita ubah kemampuan kita itu untuk jadi penghasilan kita. Jadi, kelas rajut kali ini diikuti peserta dari berbagai usia. Ada yang ingin bisa merajut dan hasilnya dijual, ada juga yang pengen menghabiskan waktu saja, sama seperti Ibu Malika, yang ingin menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan positif seperti merajut. Ya ingin bisa aja mengisi waktu daripada sendirian di rumah, nganggur, gak ngapa-ngapain gitu loh. Kalau dijual sih kelihatannya sulit. Biasanya ya untuk sekedar bikinkan anak-anak, cucu-cucu, ponakan-ponakan gitu. Lumayan gak beli gitu aja. Terus yang ngitungnya sering keliru-keliru gitu aja. Ngitung banyaknya rantainya berapa, harus diambil berapa gitu yang sulit. Sering keliru, apalagi umur sudah ya sering keliru. Senengnya ya itu kalau jadi itu puas gitu untuk cucu. Terima kasih ya Bu. Ya. Melansir dari Health Fitness Revolution, merajut merangsang korteks motorik, lobus frontal, dan occipital yang bisa memperkuat pikiran dan memperlambat gangguan kognitif. Merajut bisa mengurangi sifat hiperaktif dan membantu mereka yang kesulitan fokus pada satu hal. Kemampuan untuk segera melihat hasilnya otomatis bisa memperkuat keinginan untuk berkonsentrasi pada tugas yang ada. Tidak hanya itu, merajut juga mengajarkan untuk mengingat kesalahan sehingga bisa menyusun strategi untuk menghindarinya di masa depan. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat dari merajut Mitra MTB. Kalau udah tahu manfaat dari merajut, ada nggak nih yang pengen nyobain merajut? Atau bahkan sudah punya hasil rajutan dari tangan sendiri? Komen di bawah ini ya Mitra MTB. Oke, tuntas sudah belangkeraan kali ini. Nantikan MTB belangkeraan selanjutnya ya. Dah Mitra MTB. MTB